saya kenal seorang cewek, dia Chinese Batam dan saya perantauan dari Madura. Awakmu pasti wis gara-gara Chinese Batam toh. Chinese Batam, aku gak membayang no. Putih gitu. Wis. Oke. Saya lanjutkan Mas ya. Monggo. Yang tanya ini orang Madura, berarti. Teretan Dibi. Singkat cerita, kita sering bercanda satu sama lain. Saya masuk di kehidupan dia, sementara dia lagi proses cerai sama suaminya. Terus kita mulai jatuh cinta satu sama lain. Memang pesona Teretan Dibi ini ya. Pesonanya luar biasa. Reng Madura aja. Reng Madura. Oh iya Mas, sebelumnya saya pernah main ke rumah cewekku dan bapaknya itu ngomong di depan mukaku, kalau jangan main sama orang pribadi katanya. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator ya, tuwek. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Kayak arek singan. Enggak, iki ono DJ-ne saiki. Oh iya. Teli kon. Bersama saya Firza Palasa. Iku gagap, cuk. Iku stuttering jenenge. Rusuh juk nek apa jenengmu digawe kakap. Ya, Bang. Rusuh ya. Lelente. Masih bersama Podcast Exit di episode hari Senin. Yes. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ultras Buntu di seluruh belahan penjuru dunia. Semoga kalian segera menemukan jalan dan pintu keluar dari episode ke episode selanjutnya. Karena semua tempat pintu keluarnya adalah exit. Asik. Karena semua masalah pintu keluarnya adalah exit. HP ya. Iya. Mungkin tidak di episode ini, mungkin di episode depan. Mungkin di episode kemarin. Mungkin di episode yang ada audionya. Audio aja. Atau yang ada visualnya. Atau mungkin di yang ada bintang tamunya, atau enggak ada bintang tamunya. Yordania apa? Mungkin yang nggak ada bintang tamunya. Terima kasih untuk Mux Kreatif yang Luar biasa. selalu hadir untuk kita semuanya. Dan air minum Atin. Yang selalu melegakan dahaga. Iya, kita karena Podcast Exit ini studionya di Padang Pasir teman-teman, makanya sangat butuh Atin. Bener. Dan juga Mux Coffee yang selalu menjaga kita dari rasa kantuk. Kluk. Atin. Oh, no cah. Iya, coba bangsat refile Atin. Sing cilik-cilik dibukai ditekku bajingan. Hajingan. Maksudnya hajing kan, hajing. Iya, hajing. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa sih. Wong gampang bersin kenapa? Iya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Langsung saja kita sudah mengkolet beberapa pertanyaan Betul. dari teman-teman yang sudah disiapkan oleh tim Mux Kreatif. Dan ini Mas Firza mau pertanyaan yang seperti apa? Halah, sing wis cepak nae le. Loh, coba ya ada tektokannya dulu. Kakan freestyle, lali mulenggo. Gak usah sok-sokan. Oke. Lalu kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan Lah ultras ya sih tak, buntu. kon jawaban sih, kon njaluk sing koyo apa? Sing iki tentang anak dan bapak ya. Nah, cocok iki. Emang iya. Kakek nakoi. Akhirnya gak sesuai ekspektasi. Enggak, Cuk. Nggih. Iya. Pertanyaan dari jenenge rada unik iki. Bopek jenenge. Bobek Castillo. Enggak. Bojone wong sumpek. Jadi Oh, bobek. kasusnya ternyata ada hubungannya dengan kesumpekan terhadap pacarnya iki. Oke. Halo Mas Fir, Mas Bi, tim Podcast Exit sebelumnya ancen nada bacanya ngono deh. Terima kasih kalau DM-ku sempat dibaca dan dijawab. Jangan sebut namaku ya. Gitu. Oke Mas, cara bacanya biasa aja. Oke.
Ono tulisannya iki. Ya, aku 24 tahun cowok dan pacarku 22 tahun. Jadi selisih piro? 14. 4 menjalani hubungan baru 1 tahun 4 bulanan. Iki lapo ae si Puki mak iki. Leng-jeleng ancuk. Kan ini gak apa-apa sih. Oh iya. Iki masalahnya pendengar sing lagi nyetir motor ya kan terus karo anak dhewe minggir cuk. Pengen delok visuale lapo sih ngomong iki. Oke. Jadi ada cowok 24 tahun, cewek 22 tahun, pacaran 1 tahun 4 bulan. Tapi bisa dibilang ini first time aku pacaran selama ini karena sebelumnya cuman cinta monyet. Biasa. Oh. Termasuk Belvarian dia. Cinta hewan-hewan kan ini. Lah dia cinta monyet jarene. Bukan mencintai seekor monyet. Maksudnya dia cinta monyet itu ya cinta-cintaan zaman SMA ngono lho lur. Dengan pacarku itu first time dia pacaran. Dalam kurung aku nulis iki BE ada korelasi nanti. Ojo dicacat Mas Fir lho. Jadi kan dikenal sebagai wong sing seneng nyacat ya apa sih? Sing kenal Gak apa-apa kok. Langsung ke pertanyaan. Sebelumnya hubungan kami asik-asik aja, gak ada konflik. Nah, cuman gara-gara aku udah 6 bulan LDR karena kerja, dia sedikit uring-uringan kalau kangen. Lagi apakah umum Mas Firza? Cewek kalau kangen itu ngejak tukaran. Kalau katanya Denny Caknan, yen kangen ngomong kangen ojo tukaran ae. Iku relate Pak aku. Mbok di eman beras neng omah. Iya betul. Saya tukaran nyawati beras. Iya. Raskin bisa. Sebenarnya tidak langsung menuju ke uring-uringan nek mau kita bedah. Sebenarnya memang mencari interaksi aja. Mencari interaksi juga enggak Bi. Sebenarnya uring-uringan itu kan sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres, tidak tersampaikan, tidak nyambung. Makanya uring-uringan. Kayak misalnya aku pengen moro-moro kan jenenge wong kangen tuh kan gak ketemu suwi ngono sih rek. Moro-moro ono momen pengen ketemu ae kepikiran ae. Awakmu ditelepon gak iso. Iku ku muangkel, Cuk. Iya. Maksudnya marah bukan karena dia egois, tapi karena emang lagi pengen ketemu, kita itu jauh gitu loh. Iya. Untuk merepresentasikan rasa rindunya, kadang perempuan itu tidak kaya akan kata-kata. Karena dia kan tidak terbiasa merayu, tidak terbiasa menggombal. Sehingga diksi katanya itu sedikit. Makanya untuk komunikasikan rasa rindunya kadang bingung. Ketika bingung, tidak kunjung ditangkap maksudnya oleh si laki-laki, dia jadi kesel sendiri. Betul. Nah, gitu sebenarnya nggak langsung ke uring-uringan, Jere. Aku sangat memahami itu karena ambek istriku juga awal-awal LDR kan gitu. Sangat sebel rasanya kalau dia seharian nggak ngabari, kita khawatir. Akhirnya aku jadi marah-marah kan. Nah, dia bukannya kamu dari pagi ngomong keluar ke pasar. Sampai jam 8 malam nang pikiranku nih kamu dari pagi sampai jam 8 malam di pasar nih gitu. Kentaan bensin atau apa. Sebenarnya uring-uringannya seperti itu. Apakah itu menyebalkan? Sangat gitu. Jadi ada baiknya bagaimana caranya kita harus ngerti PRI bahwasanya si perempuan susah untuk merepresentasikan rasa rindunya. Ya dibantu gitu loh. Dibantu. Tahan dulu. Karena masalahnya bukan di situ. Sorry aku mau karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah pada waktu LDR, ya kan, si wedok iki setelah lulus kuliah 8 bulan gak jadi job seeker. Mungkin ada hubungannya soal uring-uringan tadi. Golek kerja gak tembus-tembus. Oh bisa gitu. Bisa memperkeruh. Betul. Nah ditambah jauh dari dia, LDR, dia sedang mengalami perjuangan dan mengalami beberapa tahap kegagalan. Dia jadi lebih pemarah, stres, burnout. Yang awalnya ngerti kenapa lama-kelamaan kok sebel juga. Sampai merasa berimbas ke pekerjaannya sing lanangnya gimana. Nah pekerjaan cowok ini jadi terimbas juga karena harus berhadapan sama emosi lawan bicaranya atau pasangannya yang sering ngambek dan marah-marah.
dan itu memang efek ya. Maksudnya di kehidupan kita kan juga berimpak. Iya, bahkan IMPACK. Iya, betul. Berimpak ke kita. Kenapa ditulis gitu? Ya, Siapa tahu ada yang nggak tahu ya, kan. Sangat mempunyai impact ya, sangat luar biasa. Gitu. Tapi memang 90% untuk orang yang di tahap pacaran 90% mood kita itu juga berasal dari mood pasangan kita gitu. Dan dia juga lebih sensitif sama jokes-jokes yang biasa tak lempar ya, istilahnya biasanya dilempar ngene kok saiki dadi nesuan. Padahal dulu ya asik-asik aja untuk taraf jokes yang sama. Berarti ya dia memang lagi penat aja mungkin Mas gitu. Dia saiki jadi takut tuh. Jadi takut ngejok. Oh jangan takut. Justru ini adalah momen yang sangat berharga untuk memastikan hubungan kalian masih sehat, masih saling merindu, masih saling memikirkan satu sama lain meskipun pembahasannya berbeda. Yang dari sisi perempuan jadi uring-uringan, yang sisi cowok jadi lebih insecure karena takutnya ngelempar sesuatu jokes jadi berantem. Justru ini yang bagus karena lawan katanya tuh dingin. Oh dingin, hubungan yang dingin, hubungan komunikasi yang dingin dan kering. Bener. Nggak ada setrum dan sparks. Sparks juga apa ya? Peletian ngono kan. Bener, makanya ini masih bisa dicari Mas menurutku ya. Dengan ngobrol ya, maksudnya kalau kamu uring-uringan terus, tunjukkan aku tuh juga mempunyai rasa rindu yang sama, kita saling mencintai. Tapi karena batas waktu dan ruang ini yang tidak bisa kita hajar, sehingga jangan terlalu memaksakan untuk memperjuangkan kerinduanmu sepihak. Karena aku di sini juga berkorban untuk membunuh rinduku. Anjay. Bagaimana rindumu tidak terlalu merusak hubungan kita yang cukup jauh ini gitu. Dikomunikasikan lah. Iya. Kalau itu calon istrimu, laki-laki tuh bisa tidak bertopeng tuh di hadapan istri dan ibu. Tapi ibu tuh kadang ono masalah, anak tuh juga nggak akan pakai topengnya yang asli gitu loh. Jadi nek ambek istri ya, calon istri terutama sampaikan Mas, ngono ya, disampaikan. Ini cukup mengganggu loh gitu. Aku juga di sini lagi berjuang untuk memadamkan api rindu ya. Api cinta itu. Lagune salah aku. Ya gitulah, intinya gitu. Tapi kok aku ndeloke malah tidak dari di sisi kangennya, tapi dari sisi si perempuan ini menghandle stres. Bisa jadi. Nanti kita bahas, mungkin Mas Firza ada pandangan ya. Aku ada mengarah ke sananya, tapi akan lebih susah nek dalam hubungan LDR harus memperbaiki si perempuannya apa Mas sih. Bener juga tuh soalnya perempuan tuh kalau berjuang dia itu lebih sering melihat ke belakang. Siapa yang ada di sekitarku, siapa yang masih berpihak padaku. Nek perempuan, laki-laki kan wis ngadep-ngarep terus fokus untuk menghadapi gitu. Ini pukul rata ya. Rata-rata laki-laki, rata-rata perempuan. Karena sama mantanku gitu. Nek kon merasa gak trimo ya kon dudu mantanku berarti gitu ae. Nek pikir yo dadi mantanku gitu kan. Iya kan, kita ngobrol. Kadang kebanyakan perempuan ketika berjuang dia sering menoleh ke belakang untuk mengharapkan pelukan untuk dan lebih ekspresif. Iya. Dan perempuan dalam berjuang akan lebih ekspresif dan ngomong ke dunia bahwa aku sedang berjuang, aku sedang gini dan lain sebagainya. Dia cari rangkulan, cari support. Lek lanang, laki-laki tidak berbicara. Silent moment. Laki-laki tidak berbicara tapi pergi ke Kamboja. Itu kata biser itu kecekel judi. Gitu. Ya. Laki-laki tidak berbicara tapi repost Hananataki. Gitu ya. Jadi ya diobrolin lah, kalau memang mengganggu diobrolin karena emang kebiasaan cowok dan cewek yang disampaikan Bian tadi, aku setuju bahwa kalau mengalami kesulitan perempuan tuh akan cenderung membuat orang lain tahu untuk dia sedang kesulitan. Sedangkan laki-laki berusaha untuk menyimpan semuanya sampai beres baru dibagi ceritanya gitu. Dari kejadian ini si perempuan akan menganggap karena kon gak cerita, kon lu gak lapo-lapo, kok aku tok sih sing rindu. Nah itu loh, itu kesalahpahaman di sana. Jadi coba masih bisa diluruskan dan menurutku ini adalah masalah yang baik, good problem lah ini untuk sebuah hubungan gitu. Tadi tinggal komunikasi ya. Selanjutnya Mas Bian. Tambahan ya soal ini ya. Enggak usah.
Iya, boleh Mas. Kan ini podcast kita berdua, nggak usah minta izin maksud saya gitu. Tambahan, nah langsung ngono ya, nggak usah. Tambahan ya, nggak usah. Aku bisa jawab enggak. Aku ngajak ngomong Mas lo iki. Nggak mungkin iki podcast. Tambahan ya, terus Mas oke lanjut. Jadi yang pertama bahwa awakmu akan berhadapan dengan perempuan yang akan terus bercerita. Itu nggak cuman berhenti di hubungan pacaran. Itu nanti pada waktu kamu akan masuk ke dunia pernikahan, kamu akan berhadapan dengan situasi yang sama, bahwa perempuan ini akan terus-menerus mengekspresikan masalah dan apa yang terjadi di hidupnya, dan itu yang harus ketemu titik equilibrium atau keseimbangannya, sampai di mana awakmu bisa mendengarkan dan sampai di mana awakmu terdampak buruk gitu. Kamu juga akan belajar nih kene. Staminamu dalam mendengarkan itu akan semakin membaik. Staminamu dalam mengatur moodmu akan semakin membaik. Staminamu dalam menghadapi stres dari pasanganmu, ya itu tanggung jawabmu. Kan milih dia sebagai pasangan kan gitu. Iya, setuju. Lek kon anjuk aku gak kuat ngene ya maka kamu akan berganti pasangan dan memilih pasangan yang tidak begitu rewelnya. Tapi pertanyaannya dibalik, ya apa pasanganmu gelem gak menerima kamu sebagai pasangan barumu, gelem gak menerima kamu dengan kurang dan lebihnya. Itu adalah perempuan yang sudah kamu pilih. Ya manusia kan semuanya Amit Miki kurang lagi. gak kedengeran dong. Oh iya. Kedengeran dong. Oke, aman. Oke lanjut. Enggak. Jadi astagfirullahaladzim gitu. Oke. Ya itu Mas, gak bisa Mas, kamu harus berhadapan dengan situasi itu sampai kapanpun. Dan perempuan akan berhadapan stres. Mungkin stres karena gak dapat kerjaan. Nanti stresnya akan beda lagi. Stresnya akan pada waktu dia dapat kerjaan dan berhadapan dengan kesulitan di pekerjaannya. Dan itu sudah menjadi cerminan bagaimana dia mengatasi stresnya. Maka saranku diomongkan gitu, bagaimana seseorang harus mengatasi stresnya dan tidak berdampak signifikan kepada pasangannya. Oke. Gitu. Oke? Mau berapa pertanyaan lagi? Wis briefing sadurunge podcast wis takok. Rong pertanyaan ae ya wis rong pertanyaan. Oke, njaluk sing kaya apa? Akeh dhewe ngawur ae. Sing tengahe gak sepiro mateng juicy. Sing dicokot lumer ya. Iya, cokot lumer. Oke. Si. Oke. Beh. Panik ketekon Enggak. Mau pertanyaan dari cewek apa cowok? Sing barengan ono gak? Enggak, kudu milih kon cewek apa cowok? Sing mbok siap lho. Oke, ya wis dari cowok aja ya. Dari cowok aja. Tahu aku kok jawab cewek. Bagaimana kalau dari cowok? Oke. Pertanyaan dari ini arek iki seneng rondo, Mas. Oke. Jadi memang permasalahannya seputar di perjandaan ini. Oke. Mas B, Mas Fir, perkenalkan saya samarkan namanya, 31 tahun, pendengar podcast Exit dari 4 bulan terakhir. Saya boleh tepuk tangan kawan-kawan. Meng, tepuk tangan Meng. Nah, juk senden koyo es teh kon. Saya pendengar podcast Exit, mau cerita 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya kenal seorang cewek. Dia Chinese Batam dan saya perantauan dari Madura. Kebetulan kita satu tempat kerja. Awalnya saya gak ada perasaan apapun. Awalnya pasti gara-gara Chinese Batam toh. Chinese Batam, aku gak membayang no. Putih gitu. Yolah masuk gara-gara perantauan dari Madura itu umum banget tuh. Ya, umum, semua tempat orang ada. Madura merantau. Iya, memang saudara-saudara kita yang dari Madura itu kebanyakan merantau. Merantau everywhere. Di seluruh dunia, di Arab pun ada. Banyak juga ya di Arab ya. Yang jual bakso deket
Kota suci itu ada orang Madura. Oke. Saya lanjutkan Mas ya. Monggo. Yang tanya ini orang Madura berarti. Teretan Dibi. Saya gak ada perasaan apapun sama dia karena yang aku tahu dia punya suami. Singkat cerita, kita sering bercanda satu sama lain, tapi di sisi yang lain, karena saya mikirnya teman kerja, tapi sudah 6 bulan kenal, aku tahu kalau dia lagi proses cerai gitu. Si Chinese ini gitu, si perempuan Chinese. Proses cerai sama suaminya. Nah, di situ dia mulai cerita-cerita masalah rumah tangganya. Memang pesona Tretan Dibi ini ya. Pesonanya luar biasa. Reng Madura aja. Reng Madura. Tertima. Menenangkan. Pancaran energinya. Tapi anjan itu nanti lah. Saya gak ada saranin untuk dia cerai sama suaminya sama sekali. 3 bulan setelahnya saya buat kesalahan besar menurutku. Saya masuk di kehidupan dia sementara dia lagi proses cerai sama suaminya. Terus kita mulai jatuh cinta satu sama lain. Nah, di samping proses cerainya, di saat yang bersamaan cewekku ini mamanya meninggal. Dan dia dapat warisan asuransi sebesar 1,2 miliar atas namanya si cewek ini. Lalu warisan itu gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si cewek ini dibikin surat kuasa atas nama bapaknya. Dan akhirnya asuransi cair atas nama bapaknya. Dan si cewek ini gak dapat sepeser pun, singkat cerita berantem dengan bapaknya dan diusir dari rumah. Terus saya merasa kasihan sama si cewekku ini. Dan aku ngajak untuk tinggal bareng dengan nikah di bawah tangan. Apa jenenge? Nikah siri ya gitu. Oh iya Mas, sebelumnya saya pernah main ke rumah cewekku dan bapaknya itu ngomong di depan mukaku. Kalau jangan main sama orang pribadi katanya. 4 bulan berjalan, kita tinggal bareng, ternyata cewekku terlilit pinjol. Pas aku tanya, katanya untuk biaya gugat cerai sama biaya berobat mamanya waktu sakit. Harapannya dia bisa lunasin hutangnya setelah asuransinya cair. Di sini sebagai orang terdekatnya saat itu saya down karena gak cerita dari awal ada hutang yang lumayan gede menurutnya. Sekitar 40 jutaan. 1 bulan kemudian kita coba cari cara dengan pinjam sama manajemen tempat dia kerja dengan jaminan 2 tahun kontrak dan gak boleh ternyata. Sampai akhirnya dia resign dan dapatlah pinjaman dari perusahaan dia kerja. Katanya udah beres semua hutangnya. Terus untuk bisa survive sembari bayar hutang, saya dapat tawaran kerja di hotel di daerah Bintan. Perbandingannya kayak di Surabaya. Oh, perbandingannya kayak Surabaya Bangkalan. 1 minggu sekali saya balik Batam. Oke. 7 bulan berlalu dia sering marah-marah sendiri, termenung gak jelas di rumah. Dan ternyata hutang pinjolnya masih ada. Dan nambah sekitar 70 juta. Dari situlah banyak drama-drama mengharuskan kita pisah di Desember 2023. Berarti kemarin tahun lalu ya. Hampir sudah 1 tahun. Karena dia merasa saya gak mau bantu sama sekali atas hutangnya. Padahal saya kerja, separuh gajiku udah kukasih sama dia, kontrakan rumah udah saya bayar, dan saya ngorbanin gak sama dia karena kerja di seberang pulau. Oh, dia berkorban waktu dan LDR lah ya. Dan masih bilang kalau saya kurang effort. Dan intinya setelah kejadian ini Mas B, Mas Fir, saya merasa kehilangan kepercayaan diri. Sampai sekarang susah banget untuk move on. Gak tahu ya ini move on dalam konteks bagaimana. Beberapa kali saya mencoba untuk dekat sama cewek, tapi saya merasa kayak mengkhianati cewekku ini. Padahal dengan sadar saya sudah tidak lagi sama dia. Oh iya, sampai-sampai BPKB motorku ini ku gadai buat bayar tagihan hutangnya. Mohon saran Mas B, Mas Fir, saya harus ngapain sekarang? Jadi saran apa nih? BPKB ini apa? Apa kehilangan? Enggak, dia di kondisi kepercayaan diri, malas berhubungan dengan orang lain, sebegitu berkorbannya, bondo nentek lah digawe ngurusi calon istrinya ini. Ya
dulunya calon istri. Oke. Coba digeser mindsetnya dari berkorban sama berusaha atau kewajiban, sehingga biar tidak ada rasa sia-sia di sana. Soalnya kalau katanya berkorban dan tidak berjumpa dengan penghargaan yang tepat tuh jatuhnya emang sakit Mas gitu. Anggap saja yang kemarin itu usahamu untuk memperjuangkan perempuan idamanmu dan tidak mendapatkan lampu hijau dari semesta, ngono lho ya. Jadi nggak usah merasa berkorban. Sudah apa yang kamu lakukan itu memang sudah benar. Meskipun harus ada ketegasan tertentu ya yang di sini jadinya kamu tidak bisa melihat secara pasti. Tak bahas sih. Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan seorang janda atau seorang duda, memang menawan ya, memang, dan dia lebih paham tentang pemberian ego di masing-masing pasangan. Itu hanya di awal-awal teman-teman. Karena yang harus kita ingat adalah dia pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Kegagalan dalam pernikahan itu adalah kecuali janda atau duda meninggal ya. Iya, dari meninggal ya. Tapi kalau masih cerai hidup, Cong, masa tidak kelihatan dia baru saja gagal dalam sebuah pernikahan yang dalam kategori sakral. Itu kan berarti dia tidak bisa memanage egonya, mungkin dia tidak bisa benar-benar menikah dengan lawan jenisnya. Makanya ketika kamu masuk dan kacau ya memang perceraian itu adalah gambarannya seharusnya. Tapi gini Mas Fir, aku mau sedikit ya supaya diskusinya semakin kaya ya. Boleh. Kalau berusaha berada di, anggaplah aku dulu di sensor ya Mas ya. sorry, aku gak sengaja nyebut jeneng ide. Anggaplah aku saudaranya dia ini kan. Situasi kondisi sosial yang ada di sini gitu menganggap bahwa Chinese itu tidak boleh menikah dengan pribumi. Itu memang kuat banget tuh di Jawa Timur dan sekitarnya. Benar. Tapi kalau kita sudah mulai ke arah Jawa Barat nih ya, Jawa Tengah mungkin ada ya, Jawa Tengah mungkin masih dikit kental lah. Tapi di Jawa Barat, Jakarta, terus apalagi yang namanya Batam ya, kok setahuku dan sekenalku dengan kawan-kawan yang ada di sana, anak-anak mudanya itu tidak sebegitu kerasnya memegang, nggak sebegitu kuatnya memegang tradisi keluarga bahwa aku harus dapat pacar yang satu ras. Nah si Mas ini merasa bahwa, yo ini gitu, oke nih gitu, meskipun memang janda. Dan aku yakin bahwa faktor fisik itu salah satu hal yang diperhitungkan juga di konteks ini. Aku cuman baca dari jauh ya Mas ya, gitu, sehingga all in nggak apa-apa sih, kayaknya coba aja lah dulu all in, apalagi si perempuan ini mau nikah di apa bahasanya siri, nikah siri gitu. Iya. Maka usaha yang diberikan oleh si laki-laki ini layaknya seorang suami. Gitu, layaknya seorang suami yang memang memberikan dan menafkahi, bukan lagi seorang pacar ya, tapi dia menikahi seseorang yang kemudian seperti ini, menghayati hidupnya sebagai seorang suami meskipun secara siri. Tapi dia kehilangan itu semua dan tidak punya kepercayaan diri, entek lah, bensinnya entek banget iki. Bukan hanya soal uang ya, dia kan BPKB ini mlebu kabeh gitu. Nah, maka menurutmu worth it gak iki diperjuangno maneh? Enggak. Si wedok iki. Enggak. Oke, gak worth it karena mas ini seperti episode sebelumnya aku lupa, masuk di saat timingnya masih kacau, saat transisi perceraian. Belum ada waktu untuk si perempuan ini sendiri untuk menyelesaikan semua, terlepas dari hutang dan segala macam.
Kalau terjadi hutang yang berulang, berarti kan ini sudah menjadi habit yang negatif dari si perempuan. Maka dari itu Mas Iki ya tidak punya analisa yang cukup kuat saat mencintai dan mempertaruhkan seorang wanita gitu. Karena akal sehat itu tetap harus digunakan kok. Aku yakin saat pinjol pertama ketahuan tuh pasti kan kok ngene nih gitu. Ya kan pasti kok sampai pinjol nih, dan terlepas alasannya apapun, jangan sampai logika itu terkikis oleh empatimu sehingga tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih, dan itu yang sangat berbahaya. Oke, di situ dia tidak jernih melihat. Yang kedua, perempuan yang tadi tak bilang bahasanku awal pernah bercerai, itu kan berarti perempuan yang gagal dalam sebuah komitmen besar. Menikah itu kan komitmen besar. Nah, di saat dia mencoba untuk men-challenge dirinya sendiri dan pada akhirnya gagal, ya sudah, memang dia punya track record gagal, paham gak sih si janda ini gitu. Jadi jangan sampai kamu terlarut dalam permainannya dia, terlalu dalam habitnya dia yang mungkin tidak positif sehingga membuat kamu kehilangan jati diri, kehilangan kepercayaan diri gitu, yang dimana dia akan tetap seperti itu dengan watak dan tingkah lakunya. Kamu tidak perlu merubah atau bahkan tidak terima dengan itu, nggak bisa gitu loh. Maksudku seperti itu. Si cowok ini tenggelam dalam keikatnya ya menurutku. Keikatnya pertama dengan perasaan jatuh cinta. Benar. Keikatnya dengan perasaan anjir nyambung nih. Itu perasaan-perasaan yang mengikat seseorang. Jadi ada beberapa perasaan yang bisa mengikat orang dengan orang lain gitu ya. Tak bahasakan dengan bahasaku. Yang pertama adalah perasaan jatuh cinta atau perasaan seneng. Kamu merasa bahwa dia adalah makhluk yang indah. Terus kamu suka dengar suaranya, kamu suka lihat wajahnya, itu tadi. Nah, ikatan yang kedua adalah ikatan yang namanya guilty. Kasihan dulu, pity. Perasaan kasihan dulu karena 1,2 M itu tadi. 1,2 M terus akhirnya acur. Ya kasihan itu adalah dasar dari kasih gitu ya. Ketika kamu jatuh cinta terus ono tuh ikatan kedua tuh. Karet satu jatuh cinta, karet keduanya apa? Karet keduanya kasihan, ya kan. Terus mari ngono, ono karet mana Mas Fir? Pasti. Karet selanjutnya adalah karet perasaan bersalah karena sudah mengajak dia sejauh itu sampai pada akhirnya cerai. Kalau aku baca ini ya, merasa bersalah kalau meninggalkan dia di kondisi seperti itu, gitu. Begitu awakmu deal salaman ya kan, wis karet itu susah banget dilepas di kondisiku. Kamu nggak akan bisa ngelepas dia di kondisi emosional dengan ikatan emosi yang ono jatuh cinta, ono kasihan, ono feeling guilty atau perasaan nggak tega atau perasaan bersalah ketika kamu harus ngelepas dia, kan? Akhirnya kamu menikah dengan ijab kabul dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu ada karet keempat yang jenenge responsibility atau tanggung jawab. Kamu akan semakin susah gitu, dan menurutku dengan kondisi iki awakmu dibukakan jalan. Aku malah dulu kayak ngono, Pak. Iya benar. Awakmu dibukakan jalan untuk lepas dari seseorang yang memang tidak membawamu ke tempat yang lebih baik, tapi justru membawamu ke sebuah kondisi yang lebih banyak masalah, stres. Dan menurutku kembali lagi ya, dan sering aku sampaikan di episode-episode sebelumnya bahwa pernikahan itu mencari yang namanya kestabilan. Stabilan mental ya terutama ya, karena lek kon bereproduksi duwe anak, awakmu mungkin iso tukaran banting-bantingan apa jenenge piring, pecah bengok-bengokan, tapi anakmu harus belajar dari kestabilan tuh. Gak iso loh anakmu trauma tuh lo ono wong tukaran pecut-pecutan terus berdamai, terus pecut-pecutan mana terus berdamai mana. Nah itulah kenapa aku bilang bahwa di pernikahan itu yang dicari emang kestabilan untuk melahirkan generasi yang stabil juga. Nah menurut Mas Fir tadi tambahan, sorry tak potong karena ini kondisi yang cukup unik bahwa
si lanang ini ada di kayaknya lagi depresi aja sih, depresi ringan, frustrasi gitu karena dia sulit jatuh cinta, kehilangan kepercayaan diri, terus sampai mikir-mikir anjir. Iya. Ajane ayu cuk masuk cuk tapi ngene gitu. Perasaan tidak berharga itu muncul dari mana sih? Sebuah kekalahan atau kekacauan kah? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang kekacauan nih, anggap saja itu kekacauan. Kalian kan berangkat berdua dengan kekacauan. Maksudnya dengan rumah tangga si perempuan yang hancur. Dan perjalanan pernikahan sirimu kan juga banyak kekacauan. Sehingga kalau misalnya kamu dipisahkan dengan kenyataan, rasanya kok bukan kekacauan yang kamu alami sekarang, tapi ketenangan yang lama kamu nggak alami. Sehingga kamu frustasi mungkin ya, karena dikasih stimulus yang biasanya kacau terus nih ya mantan istrimu. Kayak ya emang diselamatkan satu. Kalau memang merasa tidak berharganya dari kekalahan mungkin kamu tidak sedang kalah, kamu masih bisa memulai kehidupan yang baru lagi meskipun tidak mudah ya. Tapi semuanya masih bisa memungkinkan terjadi. Harapan-harapanmu yang belum lahir itu jangan sampai diputus jalurnya untuk lahir gitu loh. Kamu tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Kamu gak akan mengerti siapa perempuan yang bisa menarik hatimu besok gitu. Sehingga secepatnya rasa frustasi dan rasa tidak berharga ini harus diputar. Kamu harus lahir kembali untuk menjadi laki-laki, untuk tidak mengamini kekalahan kemarin. Kalau kekalahan kemarin oke, anggap saja aku kurang scanning dalam mencari jodoh gitu. Nah, diperbaiki ke depan ya. Aku sih feeling seperti itu ya. Gitu, daripada terus Mas aku merasa gak berharga dan segala macam. Iya, memang apa yang kita perjuangkan dan tidak mendapatkan hasil itu memang sakit banget. Dan kadang kita memulai itu males sebenarnya karena emang udah capek. Berarti kamu butuh rest nih, istirahat. Tidak lagi membicarakan asmara. Mungkin bisa digunakan fokus untuk olahraga, fokus untuk kumpul lanang-lanang Mas, kerja, fokus untuk cangkruk, untuk mengistirahatkan api asmaramu ini yang benar-benar lagi kacau ini gitu. Gak ngerti sumbu itu kondi kok moro-moro murupi itu kondi nih gitu. Karena emang lagi kacau dan gak ketata aja. Jadi ya istirahat dulu lah. Iya, pulihkan energi maskulinmu dengan yaitu Mas, bener sih disebut Mas Firsa, olahraga, aktivitas bergerak ya terutama. Terus ya kalau punya hobi ya silahkan dilakukan. Dan yang terakhir untuk memulihkan energi maskulin ya kan kumpul lanang sing ya sini arek lanang-lanang ya cangkruk. Boleh berkomunitas juga gitu. Nanti lama-lama akan kembali kok itu pulih karena ya itu tadi ya. Tapi kalau memang sangat mendadak dan depresimu berangsur-angsur larut ya cari pertolongan profesional yang terdekat di sana. Tapi kalau dari ukuran ini ya, dari cerita dan pandangan kita dari jauh teropong-teropongan itu tadi Mas, silakan ditempuh, pasti akan semakin membaik sih kondisinya. Iya. Ya udahlah kalau gitu, semoga menjawab ya. Semoga menjawab Mas. Terima kasih Ultras Buntu dimanapun berada. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini gitu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita.